Mercedes-Benz melaporkan penurunan penjualan global pada kuartal ketiga tahun ini. Produsen mobil asal Jerman tersebut hanya mampu mengirimkan 441.500 kendaraan sepanjang Juli hingga September tahun ini. Mercedes-Benz melaporkan penurunan penjualan global pada kuartal ketiga tahun ini. Penurunan disebabkan tarif impor Amerika Serikat dan persaingan ketat di pasar China. Mercedes-Benz melaporkan penurunan penjualan global pada kuartal ketiga tahun ini. Produsen mobil asal Jerman tersebut hanya mampu mengirimkan 441.500 kendaraan sepanjang Juli hingga September tahun ini. Angka tersebut turun 12% dibanding periode yang sama tahun lalu dengan penurunan tajam di Amerika Serikat dan China masing-masing mencapai 17 dan 27%. Manajemen menyebut tekanan terbesar datang dari kondisi pasar yang sulit di China, meski penjualan di Eropa, Amerika Selatan, dan kawasan Teluk masih mencatatkan hasil positif. Mercedes menjadi salah satu produsen Jerman yang memangkas proyeksi penjualan 2025 akibat kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap mobil dan suku cadang impor. Biaya produksi yang meningkat membuat margin keuntungan menipis. Sementara di China, merek-merek lokal seperti BYD dan NIO semakin mendominasi pasar kendaraan listrik premium. Kondisi ini memaksa Mercedes untuk meninjau ulang strategi harga dan produksi di beberapa wilayah utama. Adapun penjualan kendaraan listrik bertenaga baterai atau BEV juga tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan, tetap di angka 42.600 unit sepanjang kuartal ketiga. Padahal segmen ini sebelumnya diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan perusahaan di tengah transisi menuju mobilitas hijau. Mercedes-Benz menyatakan akan terus memperkuat lini kendaraan listrik dan mengoptimalkan rantai pasok global untuk menekan dampak kebijakan perdagangan ke depan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Organisasi Perdagangan Dunia merevisi turun proyeksi pertumbuhan volume perdagangan global di tahun 2026 menjadi 0,5% dari sebelumnya 1,8%. Pemangkasan proyeksi tersebut terkait dampak kebijakan tarif Amerika Serikat yang kian terasa di 2026 mendatang. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dalam pernyataan terbarunya memangkas tajam proyeksi pertumbuhan volume perdagangan barang global untuk tahun 2026 menjadi hanya 0,5%. Angka proyeksi ini lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 1,8% yang diumumkan pada Agustus lalu. WTO menyebut pemangkasan proyeksi ini disebabkan oleh dampak dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai akan mulai terasa signifikan tahun depan. Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala menyampaikan kekhawatirannya terhadap prospek perdagangan global yang diprediksi akan memburuk pada tahun 2026 mendatang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa sistem perdagangan dunia masih menunjukkan ketahanan. Okonjo menyebut, sistem perdagangan multilateral berbasis aturan akan tetap menjadi penopang stabilitas di tengah gejolak kebijakan proteksionis global. WTO justru menaikkan proyeksi pertumbuhan volume perdagangan global untuk 2025 menjadi 2,4% atau naik dari perkiraan sebelumnya 0,9%. Kenaikan ini didorong oleh dua faktor utama, yakni lonjakan impor ke Amerika Serikat menjelang kenaikan tarif, serta peningkatan perdagangan barang terkait kecerdasan buatan yang semakin pesat. Berbagai sumber IDEX Channel. Airbus A320 resmi menyalip Boeing 737 sebagai pesawat penumpang komersial paling laris di dunia. Capaian ini menandai tonggak sejarah baru dalam persaingan panjang dua raksasa industri penerbangan global. Airbus A320 resmi menyalip Boeing 737 sebagai pesawat penumpang komersial paling laris di dunia. Menurut data firma riset Cirium, pengiriman terbaru ke maskapai Saudi Finance menjadi unit A320 ke 12.260 yang telah diproduksi Airbus. Angka ini secara resmi menempatkan A320 di atas Boeing 737 yang selama puluhan tahun memegang predikat pesawat terlaris di dunia, di mana varian A320 mencakup seri A318, A319, A320, dan A321 yang digunakan oleh ratusan maskapai di seluruh dunia. Program Airbus A320 diluncurkan pada Maret 1984 dengan Air France dan British Caledonia sebagai pelanggan pertama. Pesawat ini melakukan penerbangan komersial perdananya pada April 1988
yang menghubungkan Paris dan Berlin melalui Düsseldorf. Sementara Boeing 737 sudah lebih dulu terbang pada Februari 1968 dengan Lufthansa sebagai pelanggan perdana dan menjadi simbol dominasi Boeing selama beberapa dekade. Adapun keberhasilan A320 menunjukkan pergeseran tren industri menuju efisiensi bahan bakar dan teknologi modern seperti fly-by-wire. Airbus berhasil menarik pasar melalui strategi produksi fleksibel dan versi jarak jauh, seperti A321neo yang diminati maskapai low cost. Dengan keunggulan itu, para analis menilai Airbus ini berada di posisi kuat untuk mempertahankan dominasinya di pasar pesawat komersial dunia. Berbagai sumber untuk ID Action. Amerika Serikat resmi mengenakan tarif masuk untuk truk kelas menengah dan kelas berat sebesar 25%. Kebijakan tarif tersebut akan mulai berlaku pada 1 November mendatang setelah tertunda dari jadwal semula pada 1 Oktober lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif masuk hingga 25% terhadap impor truk kelas menengah dan kelas berat. Kebijakan tarif tersebut akan mulai berlaku pada 1 November mendatang. Sebelumnya pemerintahan Trump berencana menerapkan kebijakan ini mulai 1 Oktober lalu. Namun pengumuman terbaru Trump ini menandai kepastian rencana pemberlakuan tarif masuk bagi produk truk ke Amerika Serikat. Pemberlakuan tarif baru ini menyusul penyidikan yang dilakukan awal tahun ini oleh pemerintah Amerika Serikat. Berdasarkan pasal 232 Undang-Undang Ekspansi Perdagangan tahun 1962, penyelidikan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi apakah impor truk berdampak pada keamanan nasional Amerika Serikat. Trump sebelumnya telah menggunakan landasan hukum yang sama untuk memberlakukan tarif pada berbagai produk impor ke Amerika Serikat dengan dalih meningkatkan daya saing manufaktur dalam negeri dan memberi sanksi pada negara-negara yang menurutnya mengambil keuntungan dari perdagangan tidak adil dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, para analis memperingatkan bahwa dampak dari tarif ini akan sangat bergantung pada apakah terdapat pengecualian terhadap kendaraan yang diproduksi di Meksiko dan Kanada. Mengingat dua negara tersebut merupakan mitra dagang utama Amerika Serikat dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara. Berbagai sumber untuk ID Action. Amerika Serikat optimistis hubungan dagang dengan Kanada ke depannya akan mencapai kesepakatan yang baik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Kanada dan Amerika Serikat saat ini berada dalam konflik perdagangan karena bersaing di sektor manufaktur. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku optimis pemerintah Amerika Serikat dan Kanada suatu saat akan mencapai kesepakatan perdagangan. Meski demikian, Trump masih belum menyebut waktu dan bentuk finalisasi perjanjian tersebut. Trump mengungkapkan pernyataan itu saat bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Gedung Putih, Washington pada Selasa kemarin waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, Trump menggambarkan hubungan dagang kedua negara berada dalam konflik alami karena sama-sama bersaing di sektor manufaktur. Namun Trump menambahkan pembicaraan perjanjian dagang antara kedua negara sudah menunjukkan kemajuan. Pertemuan tersebut menjadi kunjungan kedua bagi Carney sejak terpilih sebagai Perdana Menteri pada April 2025. Carney menegaskan Kanada adalah investor asing terbesar di Amerika Serikat. Ia memperkirakan nilai investasi Kanada di Amerika Serikat bisa bertambah hingga $1 triliun Amerika Serikat dalam 5 tahun ke depan jika kesepakatan baru tercapai. Namun dalam pertemuan kemarin, Trump tidak menunjukkan akan mengalah dari Kanada dalam kebijakan perdagangan, khususnya untuk produk baja, aluminium, otomotif, dan kayu. Berbagai sumber untuk ID Action.